Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, memanfaatkan kita menjadi orang-orang yang masih diberi umur panjang inilah kita menjadi orang yang hadir dalam rangka kita untuk mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah, mencintai kitab Allah, yakni berupa Al-Quran. Sebagaimana pesan Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah yang akan kita bahas yakni surat yang ke-86, yakni surat At-Tariq. At-Tariq gimana? Kalau sering kita mungkin umrah atau kita lagi haji, tiba-tiba ada suara torik, 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 apa itu? Oh, jalan. At-Tariq berarti artinya ya gitu ya. Sebenarnya ini satu hal yang berbeda tapi masih satu makna ya, dari fi'il madinya toroko. Toroko itu artinya menyentuh atau maknanya adalah memukul. Sehingga alat untuk memukul itu namanya mitrokoh, palu itu ya, namanya mitrokoh, alat untuk memukul. Sehingga toroko memukul atau menyentuh, sehingga disebut namanya torik itu karena jalan di mana orang itu senantiasa memukul-mukul suatu tempat. Jadi memukulnya pakai apa? Memukulnya pakai kaki, artinya dia berjalan. Jadi orang kalau memukul bumi itu artinya adalah berjalan. Sehingga berjalan inilah di mana manusia banyak yang melewati situ disebut namanya tariq. Atau dalam istilah kaidah dalam pendidikan itu namanya tariqoh, metode, jalan atau cara. Sehingga di sini ada doa pula yang sering kita gunakan, kata-kata tariq itu artinya berarti penyentuh atau pemukul, penyentuh atau pemukul. Sehingga doa, ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari kesedihan yang menyentuhku, yang menimpaku, gitu ya. Atau di sini lafaz ini menggunakan kata-kata tariq artinya sesuatu yang berjalan. Kapan berjalannya? Berjalannya berarti di malam hari. Sehingga at-tariq diterjemahkan adalah yang datang di malam hari. Apa yang datang di malam hari dan siapa yang datang di malam hari, inilah Allah sampaikan dalam satu surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Allah mengawali dengan sumpah. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan demi tariq. Demi langit dan demi tariq.
Sebagaimana yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang sebelumnya, kalau Allah mengawali dengan sumpah, berarti ada sesuatu informasi yang akan disampaikan, bahwa yang disampaikan itu penting, perlu untuk perhatian kita. Allah bersumpah wassamai, demi langit. Kita ketahui bahwa langit itu berarti termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. At-Tariq, ya, At-Tariq itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. As-samai itu adalah langit, yang kita ketahui bahwa langit dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW itu, bumi ke langit itu perjalanan manusia 500 tahun. Langit ke-1 dengan langit kedua 500 tahun lagi. Langit berikutnya lagi 500 tahun lagi, langit berikutnya lagi 500 tahun lagi, sampai ke-7 500 tahun. Langit yang ke-7, begitu ya. Terus kemudian menginjak berikutnya lagi, kursinya Allah Subhanahu wa taala itu juga perjalanan 500 tahun. Kursinya Allah menuju ke arsy-Nya Allah atau air, begitu ya, itu 500 tahun lagi. Artinya inilah langit yang kita lihat, yang kalau para ahli astronomi, bahwa langit selama ini yang sudah diamati masih lebih kurang hanya 3%. Jadi 97% selainnya itu belum diketahui. Berarti Allah menggunakan di sini kata-kata wassamai, itulah langit, gitu ya. Langit yang Allah ciptakan, gitu ya. Langit yang Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memeliharanya. Berikutnya lagi, Allah tidak bersumpah dengan hanya demi langit saja, tetapi menggunakan kata-kata at-tariq. Kalau Allah bersumpah dengan menggunakan kata-kata at-tariq dan diikuti dengan kata-kata wa ma adraka, dan apa yang Anda ketahui dengan at-tariq, mat-tariq, para mufassir memberikan keterangan bahwa ketika ada sebuah lafadz itu Allah mengungkapkannya, menanyakannya dengan kata-kata adraka, berarti yang hanya bisa tahu menjelaskan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka mat-tariq. Ya, jadi ketika ada lafadz yang diawali dengan kata-kata adraka, itu yang bisa menjelaskan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan penjelasan lagi di sini, yang namanya at-tariq itu adalah an-najmu, yaitu bintang-bintang, gitu ya. As-saqib, yaitu yang menembus, bintang yang menembus. Dalam tafsir Muyassar dijelaskan, ya, aqsamallahu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Sumpahnya dengan menggunakan apa? Ya, aqsamallahu subhanahu wa ta'ala bis-samai wan najmi, yaitu dengan langit yang diikuti dengan an-najmi, yaitu bintang. Bintang yang bagaimana? Alladzi yatruku lailan, bintang di mana seperti tadi toroko itu artinya memukul. Kalau jalan itu berarti kalau bumi dipukul akhirnya menjadilah sebuah jalan, ya, gitu ya. Sehingga di sini bintang yang dia melakukan sebuah perjalanan. Kapan bintang itu melakukan perjalanan? Lailan, yaitu di malam hari. Wa ma adraka ma 'idhamu hadzal najm, dan apa yang Anda ketahui tentang kebesaran daripada bintang ini? Huwa an-najmu al-mudhi'u al-mutawah, dia adalah bintang yang senantiasa bersinar, yang menyala. Artinya di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bintang yang di malam hari yang mengeluarkan sinar, yang para ahli astronomi memberikan keterangan bahwa planet atau bintang yang semisal yang ada di langit itu jumlahnya lebih kurang 2 miliar, bayangkan ya, lebih kurang jumlahnya 2 miliar. Sehingga termasuk kalau kita malam hari melihat ada di atas itu ada bintang yang begitu
berkelip-kelip gitu ya, berkelap-kelip, itu jumlahnya adalah begitu ya, lebih dari 2 miliar, lebih dari 2 miliar. Dan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah. Semuanya itu adalah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang yang mempunyai cahaya itulah sehingga cahayanya itu bisa menembus kegelapan malam sehingga bisa nyampe ke mata kita. Padahal jaraknya sekian, mungkin miliar jutaan atau kilometer jumlah dari bintang yang ada. Ketika Allah mengungkapkan dengan kehebatan Allah yang memiliki bintang itulah, sehingga Allah menyampaikan dalam ayatnya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. In kullu nafsin lamma, in ini huruf syartiyah tetapi maknanya adalah makna nafi. Tidaklah, kullu, bahwa setiap nafsin, jiwa di antara kita semuanya, karena setiap jasad pasti mempunyai, ada jiwanya, ada jiwa, ada raga. Kata Allah Subhanahu wa taala, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tidaklah bahwa setiap jiwa di antara kita semuanya ini pasti ada, yaitu hafid. Hafid itu dari kata-kata hafidho yahfadu. Hafidho yahfadu artinya adalah memelihara atau menjaga. Sehingga hafid artinya adalah penjaga atau pemelihara. Sehingga Allah sampaikan di sini, kalau di dalam tafsir Allah sampaikan bahwa ya, ma kullu nafsin illa au kana biha malakun rakibun. Tidaklah setiap ada di antara kita semuanya, ya, semua manusia, apakah presiden ataukah kita rakyat biasa, mereka orang kaya atau kita orang yang tidak punya, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala, aukalallahu malak. Allah mengirimkan kepada kita semuanya malaikat. Nah gitu ya, Allah mengirimkan kepada kita semuanya malaikat. Untuk apa malaikat itu? Ya gitu ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, yaitu pemelihara. Begitu di dalam tafsirnya. Sehingga di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata hafidhu yahfadhu yang bermakna penjaga itu ada dua pendapat ya di dalam tafsir yang kami baca. Makna yang pertama, Allah itu memelihara kita, ya, sebagaimana Allah sampaikan juga ada di dalam surat An-Naba. Surat An-Naba Allah sampaikan kepada kita semuanya yang sudah kita bahas kemarin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum. Nah, kata Allah, ini adalah merupakan bentuk penjagaan Allah pada kita, pemeliharaan Allah kepada kita semuanya, sehingga kita ini nyaman hidup di bumi. Kata Allah, alam naj'alil arda mihada. Bumi yang kita tempati ini berbeda dengan bulan, berbeda dengan planet Merkurius, berbeda dengan planet Pluto, dimana kalau bulan itu gersang, bulan itu nggak ada air, di bulan itu tidak ada kehidupan. Nah gitu ya, tidak ada kehidupan. Sehingga Allah jadikan bahwa yang ada di bumi ini adalah alam naj'alil arda mihada, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mihada, yang terhampar. Bumi yang terhampar ini kata Allah Subhanahu wa taala, wal jibala autada, bumi yang bulat, bumi yang terus berputar, sehingga bumi ini mudah nyaman kita tempati. Sehingga Allah sampaikan, yakni perlu adanya penyeimbang. Apa penyeimbang itu? Penyeimbang itu adalah gunung, ya, penyeimbang itu adalah gunung. Ya, ini ya yang Allah sampaikan pada kita semuanya. Ya. Jadi penyeimbang sehingga kita semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita menjadi nyaman, ya. Hidup kita menjadi nyaman. Bukan hanya itu saja, kata Allah Subhanahu wa taala,
Di samping Allah juga ciptakan gunung sebagai penyeimbang sehingga kita bisa tenang dalam hidup ketika tidur, ketika bekerja. Wa khalaqnakum azwaja. Bagaimana Allah memelihara di antara kita semuanya ini punya pasangan-pasangan yang tidak sama seperti kehidupannya para hewan, di mana hewan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus qabiltu nikahaha. Kalau kita disertai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang senantiasa berpasangan, sehingga menjadi tenanglah kehidupan kita semuanya. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kita semuanya berpasang-pasangan litaskunu ilaiha, agar kita semuanya hidupnya tenang. Ini merupakan bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk waja'alna naumakum subada. Allah jadikan tidur kita adalah tempat istirahat. Allah jadikan malam kita tempat untuk kita bisa nyaman. Allah jadikan siang kita untuk mencari maisha. Dan Allah juga ciptakan di atas kita ya ada langit, terus kemudian ada lampu. Masya Allah, ini semuanya adalah merupakan bentuk Allah memelihara kepada kita semuanya. Kita hadir di bumi ini tidak perlu harus kita masang bagaimana biar kita nyaman di bumi, tidak perlu. Termasuk bentuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini semuanya yang menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, dan semuanya itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk daripada pemeliharaannya. Kita lahir namanya padi sudah ada, kita lahir namanya mangga sudah ada, kita lahir buah-buahan sudah ada. Buah, ada padi, ada tanaman, itu semuanya bukan karya mbah-mbah kita, itu semuanya bentuk pemeliharaan Allah kepada kita semuanya. Termasuk Allah juga memelihara, bagaimana memelihara mata kita ini agar mata ini tetap eksis, bisa untuk kita melihatnya. Allah ciptakan mata, ya, mata yang tidak perlu kita harus ngasih oli, bagaimana biar mata tetap terus eksis. Allah sudah menjadikannya suatu hal yang luar biasa. Termasuk ketika kita semuanya lagi makan, nah gitu ya, ketika kita semuanya lagi makan, Allah memelihara yang ada di tubuh kita. Seperti contoh kalau kita lagi makan pagi misalnya, makannya pecel, ya gitu ya. Di pecel itu biasanya kan ada nasi, ada apa lagi Bang? Ada sayur, ada peyek, apa lagi? Mungkin ada daging, ada tempe, ada telur. Menunya ternyata banyak di situ ya. Begitu menu-menu yang komplit itu, begitu kita awal kali bismillahirrahmanirrahim 1 sendok kita kunyah. Begitu selesai mengunyah, kita mikir apa? Mikir apa kira-kira? Mikir mana yang harus saya makan duluan? Peyek duluan, tempe duluan, telur duluan, atau sayur duluan, kan? Yang kita pikirkan begitu ya. Terus begitu sampai makanan yang ada di piring itu habis. Nah, begitu selesai kita makan tersebut, pernah gak kita mikir makanan yang sudah turun dari tenggorokan kita ini, kamu nanti harus turun ke bawah, ke lambung, di lambung kamu harus akan diolah, akan dibeginikan. Tidak pernah kita berpikir begitu, ya, tidak pernah kita berpikir begitu. Tiba-tiba Allah sudah mengirimkan, memelihara bagaimana jasad kita ini tetap eksis. Makanya Allah sampaikan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini bentuk daripada pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Kelihatannya yang makan tadi itu kita, kelihatannya yang memasukkan makanan tadi ke dalam mulut itu kita, kelihatannya ada makanan yang ada di dalam piring itu yang beli kita, kelihatannya uang yang kita pakai beli itu juga kita. Padahal makanan yang sudah turun dari tenggorokan kita sudah tidak mampu lagi untuk mengurusnya. Yang mengurus siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sudah diolah selama 1 jam, Allah mengirimkan pasukannya. Pasukan yang bagian mengambil nutrisi mata mengambilnya, pakai pasukan yang bagian mengambil nutrisi untuk tulang, nutrisi untuk otak, nutrisi untuk rambut, nutrisi untuk kulit, nutrisi untuk jantung, nutrisi untuk darah, sehingga semua bagian tubuh ini mendapatkan nutrisi dari makanan tadi. Itu semuanya adalah alladzi at'amahum
min ju'. Allah yang menjadikan kita semuanya sehingga eksis sampai sekarang ini usia 50 tahun, 60 tahun, sampai 70 tahun, bukan makanan kita, tetapi Allah yang memberi kepada kita semuanya, memeliharanya. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu semuanya makanan tadi sudah diambil, ternyata tinggal apa? Ketika sari-sarinya semuanya sudah diambil, tinggal apanya? Ampasnya. Kebetulan pasukan bagian ampas ini pergi ke Malang 5 hari. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Bingung sudah, Masya Allah. Pernahkah kita semuanya jemaah yang dirahmati Allah bahwa itu semuanya merupakan bentuk pemeliharaan Allah kepada kita semuanya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Makan sudah Allah sudah, Masya Allah. Kita cuma sekedar begini aja yang menyiapkan semuanya sehingga kita semuanya menjadi besar. Makanya banyak di antara kita semuanya, nak kon cilik tak gede no, mbasa saiki gede lali karo wong tua. Siapa yang membesarkan? Bukan orang tua, ya, tetapi yang besarkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan bentuk Allah pemeliharaan kepada kita semuanya. Karena Allah yang memelihara kepada kita semuanya inilah, maka Allah juga sampaikan kepada kita semuanya bentuk pemeliharaan Allah yang berikutnya lagi adalah apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalla bal tukadzibuna biddin. Kata Allah ada di dalam surat Al-Infitar, ya, kemarin yang sudah kita baca, surat Al-Infitar, ya. Allah sampaikan pada kita semuanya, kalla, jangan begitu kamu. Nah, gitu ya, kalla bal tukadzibuna biddin. Ada ya, saya bacakan aja ya. Nah, kalla bal tukadzibuna biddin. Jangan begitu, bahkan kalian semuanya itu tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya atas kalian semuanya itu sungguh ada pemelihara, sungguh ada penjaga, sungguh ada yang mengawasi. Siapa dia itu? Kiraman katibin. Dia makhluk yang mulia dan dia adalah sebagai pencatat. Jadi malaikat disebutkan di sini dalam tafsir itu adalah malaikat yang tukang nyatet. Kalau kita sebagai laki-laki ketika mencatat, ini tergantung. Ini kebetulan yang lewat masih saudara saya, penilaiannya berbeda. Ini kebetulan yang lewat musuh saya, penilaiannya berbeda. Itu manusia, ya. Tetapi kiraman katibin, dia yang mulia dan dia pencatat. Tugasnya apa? Ya'lamuna ma taf'alun. Tugas dari malaikat ini adalah mereka akan mengetahui semua yang kalian lakukan. Kemanapun Anda pergi, pasti ada catatan-catatan secara resmi dari para malaikat. Kemanapun Anda lari, pasti akan ada juga hasil dari kemana kita lari. Ya'lamuna ma taf'alun. Makanya Allah sampaikan pada kita semuanya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Dimana ketika malaikat catatannya itu adalah yang bagus-bagus, pasti dia nanti akan mendapatkan sebuah kenikmatan, kesenangan dalam hidup. Dan apabila dia menjadi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, nanti hadiahnya adalah neraka jahim. Begitu Allah sampaikan. Demikian pula Allah juga sampaikan yang ada di dalam surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi. Insyaallah kita semuanya sudah hafal, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnakum falam nughadir minhum ahada. Kata Allah, wa yawma nusayyiru, di mana kami ketika telah memperjalankan yang namanya gunung, wa taral arda barizatan, dan kamu melihat bumi ketika itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan bumi yang selama ini kita tempati. Kata Allah, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan Allah mengumpulkan semua manusia yang lahir di dunia ini, mulai dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falam nughadir minhum ahada.
Maka tidak ada seorang pun yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mereka yang tertinggal, tidak ada. Semuanya pasti nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang yang dia naik pesawat, begitu naik pesawat ternyata pesawatnya hancur, berkeping-keping meledak. Begitu hancur berkeping-keping meledak ini ternyata dagingnya berserakan, penumpang-penumpangnya tadi ya, dagingnya berserakan sehingga tidak diketemukan lagi. Daging-daging yang berserakan tadi itu ternyata dimakani sama ikan. Ikannya ditangkap oleh nelayan, dibeli oleh orang-orang sepanjang, dimakan sudah gitu ya. Sampai dagingnya tidak ada di dalam bumi pun, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tertinggal. Semuanya akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ya, begitu ya. Wa uridu ala rabbika shaffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh semuanya nanti akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu semua ruh-ruh itu, jiwa-jiwa itu juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang ke-49 inilah Allah sampaikan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, dan diberikanlah kepada orang-orang yang dulu ketika di dunianya itu berbuat dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, musyfiqina mereka semuanya kaget dengan catatan-catatan yang telah diberikannya tadi. Mereka mengatakan wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya. Mereka semuanya mengatakan celaka bagi kami. Tidak ada satupun perbuatan dulu yang kami lakukan di dunia ini, semuanya ternyata ada catatan rapinya. Dulu korupsi cuma 1 juta aman, gitu ya. Korupsi 5 juta aman, ya, gitu ya. Berbuat dosa ini aman, nah, gitu ya. Sehingga banyak orang melakukan perbuatan dosa di negara Singapura, atau melakukan dosa di negara Australia. Keluarga tidak tahu, teman-teman tidak tahu, KPK tidak paham, polisi juga tidak tahu. Dia merasa bahwa dia telah aman dari kejaran-kejaran dosa. Ternyata disitulah mereka, begitu di akhirat mereka mengatakan ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Ternyata semuanya ada catatannya, walaupun kami menghindar dari kejaran polisi, kejaran KPK, ternyata semuanya ada catatannya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, baik yang besar maupun yang kecil semuanya ada catatannya. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari surat At-Tariq ini berarti Allah sampaikan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu yang kita hafal ya. Barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan sekecil apapun, melakukan perbuatan dosa sekecil apapun, semuanya pasti nanti akan ada catatannya. Setelah Allah menyampaikan dengan seperti itu, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, Allah jelaskan berikutnya lagi bahwa Allah tidak hanya berhenti di situ untuk menjelaskan tentang kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, menggugah pada hati kita masing-masing, kata Allah, falyanduril insanu mimma khuliq. Kalau kamu masih belum percaya kalau Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan mencatat semua apa yang ada, apakah kamu di kamar sendirian, ataukah kamu berada di luar negeri, ataukah kamu di mana saja, akan dikejar oleh malaikat pencatat amal-amalan kita semuanya. Makanya tadi Allah mengawali dengan kata-kata was-samai wat-thariq, demi langit, dan Allah juga menciptakan adanya bintang-bintang yang jumlahnya miliaran, itu yang sanggup untuk menembus kemana saja. Kaitannya bahwa semua perbuatan kita ini pasti akan dicatat oleh para malaikat. Maka kita diajak pikir oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kelima,
falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma intafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Kata Allah, kalau kamu masih belum percaya kalau malaikat itu ada yang memelihara kita, mengawasi kita, mencatat semua amalan kita, falyanzuril insan, hendaklah manusia itu coba berpikir sejenak, mimma khuliq, dari apa kita ini dicipta. Kata Allah Subhanahu wa taala, khuliqa mimma intafiq. Tidak menggunakan kata-kata khuliqa min zahabin, bukan. Maaf ya. Kalau kita beli sesuatu makanan, nah gitu ya, yang bahan dasarnya itu harganya murah, berarti makanan itu nanti harganya pasti murah. Kalau bahan dasarnya itu mahal, berarti makanan juga akan mahal. Beli baju juga begitu. Baju yang bahan kainnya murah, nanti bajunya murah. Tapi kalau bajunya ini bahannya mahal, tentunya juga akan mahal. Allah sampaikan di sini, manusia, kamu jangan sombong. Kamu itu asalnya dari air mani yang hina, bukan dari emas, bukan dari tembaga. Kamu ini dari air mani yang hina, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Khuliqa mimma intafiq. Kalian semuanya ini diciptakan dari air mani yang terpancar, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yaitu yang keluar tulang sulbi. Nah, gitu ya, yaitu pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Inilah asal usul kita. Sperma itu 1 liternya berapa? Nggak laku. Orang dikasih sperma nggak ada yang mau. Kenapa? Betapa hinanya asal kita ini. Diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpikir. Begitu kalian semuanya mampu, bisa berpikir, mempunyai kekuatan, mempunyai kekayaan, lupa tentang siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian semuanya yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan tadi, innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk mengembalikan sesuatu yang semula manusia itu tidak percaya kalau sudah meninggal dunia, dikubur, terus kemudian jasadnya ini sudah dimakan oleh cacing tanah, oleh makhluk Allah yang ada di tanah, tinggal tulang belulangnya. Orang akan mengatakan, mungkinkah kita ini akan dibangkitkan? Bagi Allah gampang, innahu ala raj'ihi laqadir. Untuk apa di hari kemudian itu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yauma tublas sarair, hari di mana semua rahasia yang kita perbuat di dunia ini akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita semuanya kalau berada di masjid ini menjadi orang yang soleh semuanya. Betul ya? Ya, begitu kembali ke rumah insya Allah masih soleh ya. Alhamdulillah. Begitu ke tempat pekerjaan insya Allah masih soleh. Semoga saja itu yang diinginkan di dalam ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjalankan sholat, tetapi sholat yang merupakan realnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kita menjadi orang-orang yang tidak mampu menegakkan sholat. Sholat adalah merupakan sarana. Tujuan daripada kita sholat yang merupakan ibadah ini, goalnya apa? Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita semuanya, bagaimana hidup yang hanya sekali ini, hidup yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Allah tadi mengucapkan kata-kata in kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Hidup kalian di dunia ini sudah dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah,
dan kalian semuanya nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang pertama yang Allah sampaikan, bagaimana biar orang-orang kafir itu faham tentang adanya hari kebangkitan, sehingga kita yang membaca surat At-Tariq, kita jangan sampai terpengaruh oleh perilakunya orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan pasti menjadi orang yang angel temen tuturan nih. Ini haram ya, jangan dilanggar. Gak peduli, yang penting sekarang dapat. Golek sing haram wae angel, apa meneh golek sing halal. Begitu orang kafir. Ternyata kita semuanya kadang-kadang terpengaruh oleh pemikiran seperti itu. Akhirnya kita ikut-ikutan. Makanya ini disebut namanya zaman edan. Lek gak melo edan, loh, ini pemikirannya orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Makanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kamu masih tetap belum percaya kalau kamu semuanya nanti setelah mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba lihat was-sama'i dzatil raj', demi langit yang mempunyai ar-raj'i. Ar-raj'i itu dari kata-kata roja'a. Roja'a itu kembali. Ar-raj'i artinya adalah bolak-balik. Tetapi para mufassir berikan keterangan di sini ar-raj'i itu artinya adalah hujan. Kita disuruh berpikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan sumpah Allah, demi langit yang mempunyai tempat, langit yang tidak ada apa-apanya, ternyata Allah kirimkan namanya cahaya matahari, memberikan cahaya kepada laut, air yang ada di lautan. Begitu air yang ada di lautan itu akhirnya menguap. Begitu menguap inilah ditangkap oleh langit. Di langit inilah dikumpulkan menjadi mendung, diolah dengan derajat tertentu, dengan uap tertentu, jadilah seperti yang kita dengarkan saat sekarang ini, Allahumma shayyiban nafian. Sehingga kata-kata hujan, yang tiba-tiba ada hujan dari mana? Ini merupakan proses betapa Allah itu, langit yang semula tidak ada awan ternyata bisa menjadi ada awan. Allah mengungkapkan kembali, wahai manusia, kamu jangan menjadi orang-orang yang sulit untuk dikasih informasi bahwa setelah hari nanti itu semuanya kalian mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Allah sampaikan juga begitu, wal ardi dzatis shata, bumi yang bisa pecah. Bumi yang sama, begitu ditanami yang namanya semangka, begitu buahnya dipecah, dimakan, semangkanya rasanya manis. Begitu selesai semangka, ditanami lagi, namanya cabai. Begitu cabai itu sudah besar, dimakan, ternyata cabainya rasanya pedas. Tanah yang sama, ditanami lagi, selesai dari cabai, ditanami kacang. Begitu selesai, maka begitu diambil panen, hasil kacang rasanya gurih. Tanah yang sama ternyata mengandung unsur gurih, mengandung unsur gula, mengandung unsur pedas. Makanya kalau kita nggak punya uang, kepingin masak sesuatu kok kurang manis, ambil saja gula. Iya, tanah ya, Masya Allah. Ini Allah sampaikan wal ardi dzatis shata, betapa Allah itu mampu untuk segala-galanya. Innahu laqaulun fasl, itulah ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, begitu ya, yang semua informasinya adalah benar. Wa ma huwa bil hazl innahum yakituna kaida wa akitu kaida famahiril kafirina amhilhum ruwaida. Oleh karena itu ya Muhammad, kamu jangan terpengaruh pola pikirnya, perilakunya, perbuatannya orang kafir yang sekarang saenae dhewe. Biarlah nanti Allah yang akan menyelesaikan urusan mereka semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Inilah surat At-Tariq yang menggambarkan bahwa apapun yang kita lakukan semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh
Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma amin. Semoga aja kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberi umur panjang barokah. Allah berikan kekuatan kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah. Allah jadikan diri kita menjadi orang-orang yang keluarga kita keluarga yang soleh dan soleh. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.